Salam sejahtera buat kita semua. Di video ini kita akan membahas tentang alat-alat laboratorium kimia. Nah, di dalam laboratorium itu, khususnya kimia, itu ada alat dan bahan. Nah, kita akan melihat dari alat dulu ya. Nah, alat itu kalau kita bedakan nanti dari segi jenis bahannya, itu nanti bisa kita bagi menjadi 4 bagian ya. Jadi alat-alat yang dalam laboratorium kimia ya, itu nanti kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, sebenarnya di lab yang lain ya, lab fisika maupun biologi, sebenarnya kurang lebih sama juga ya. Nah, yang pertama ada yang terbuat dari kaca ya. Nah, kaca itu nanti contohnya gelas kimia. Nanti kita lihat gambarnya ya, gelas kimia. Kemudian ada lagi yang namanya gelas ukur. Ya, gelas ukur. Kemudian ada lagi yang namanya Erlenmeyer. Kemudian ada lagi ya, tabung reaksi. Kemudian ada lagi yang namanya pipet. Pipet ini ada 2 jenisnya ya. Ada pipet ukur, ada pipet tetes. Nanti kita lihat bedanya di mana. Kemudian ada lagi labu ukur ya. Labu ukur. Sorry ya, pipetnya agak error. Labu ukur. Oke. Nah, itu alat-alat ya yang di dalam laboratorium kimia yang terbuat dari kaca. Kemudian ada lagi yang terbuat dari keramik. Nah, yang terbuat dari keramik ini contohnya yaitu mortar dan alu. Ini satu pasang biasanya ya. Oke, nanti kita lihat gambarnya. Kemudian ada lagi yang terbuat dari kayu. Yang terbuat dari kayu biasanya itu adalah rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi. Kemudian ada lagi penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi. Kemudian ada lagi yang terbuat dari logam. Ya, spesifiknya itu dari besi ya tentunya. Ada juga yang terbuat dari logam lain, cuman kebanyakan biasanya dari besi. Itu biasanya yaitu statif. Jadi alat kimia, alat di dalam laboratorium kimia itu berdasarkan jenis bahannya ada 4 ya, ada yang terbuat dari kaca, keramik, kayu, dan logam. Nah, ini beberapa contohnya saja. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk-bentuknya tadi ya, gelas kimia bagaimana dan seterusnya. Coba kita lihat. Oke, ya. Jadi ini tadi alat-alat yang terbuat dari kaca. Ya, ini ada beberapa gambar, saya tandain dulu. Nah, yang dari sebelah kiri ya, yang bentuknya seperti ini namanya Erlenmeyer. Erlenmeyer. Nanti kita akan lihat ya, alat-alat ini berdasarkan fungsinya sebagai apa ya. Kemudian yang ini adalah apa namanya? Gelas kimia. Gelas kimia ya. Gelas kimia. Kemudian yang ini ada yang kecil, ada yang panjang, sini ya. Ini namanya tabung reaksi. Tabung reaksi. Ya. Jadi ada yang ukuran seperti ini, ada juga yang seperti ini, beragam-ragam lah ya. Kemudian yang bentuknya seperti ini biasanya ada skalanya di sini ya, tidak nampak, ada skala volumenya ya, biasanya dalam mililiter. Nah, ini namanya adalah gelas ukur. Nah, yang ini, yang 2 jenis ini sama-sama adalah pipet. Nah, tadi pipet ada 2 jenisnya ya.
ada pipet ukur, ada pipet tetes. Nah, pipet ukur itu kalau dia dalam volume tertentu, di sini ada ini ya, garis-garis ini itu menyatakan garis volumenya ya. Nah, ini berarti pipet ukur. Nah, yang ini pipet tetes. Pipet tetes. Oke, nanti kita lihat perbedaannya pipet ukur dengan pipet tetes itu dari segi mananya, gitu ya. Nah, yang ini labu ukur. Oke, itu tadi yang terbuat dari kaca. Kemudian kita lihat lagi yang terbuat dari sebentar saya ganti ya. Ini. Nah, ada juga yang tadi terbuat dari kayu ya. Yang terbuat dari kayu itu ada rak tabung reaksi yang ini. Kemudian ada lagi penjepit tabung reaksi ya. Kemudian ada juga yang terbuat dari keramik. Nah, ini tadi satu kesatuan ya. Ini mungkin kamu pernah melihat di apotek ya. Kalau mau meracik obat, apotekernya biasanya memakai ini ya. Nah, yang ini namanya alu, yang ininya namanya mortar. Kemudian ada juga yang terbuat dari logam, khususnya dari besi ya. Yang ini ya, statif ya. Yang ini, nah ini tadi, ini kurang jelas gambarnya ya. Ini seharusnya seperti ini. Nah, ini tadi Erlenmeyer. Erlenmeyer sinilah ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian ya, tadi itu dari segi alat. Sekarang kita lihat dari segi bahan. Dari bahan-bahan yang terdapat di laboratorium kimia itu memiliki simbol-simbol yang berbeda, menandakan bagaimana ya keadaan atau sifat daripada bahan kimia tersebut ya. Jadi bahan-bahan kimia yang disimpan di laboratorium kimia itu perlu dilabelin ya. Kalau tidak dilabelin itu sangat berbahaya. Misalnya contoh, kita ambil contoh dulu ya. Misalnya ini ada gas propana, kita simpan di laboratorium ya, gas propana ini. Karena tidak dilabelin, orang tidak tahu bahwa sudah terbakar. Ya, terbakar. Bukan mudah meledak ya. Nah, yang mudah meledak itu yang ini. Mudah meledak. Contohnya adalah TNT. Ya, trinitrotoluena. Cuman itu di tingkat SMA nggak ada ini ya. Ini udah lab skala besar ya. Kemudian ya, ada juga simbol seperti ini nih, yang ini. Nah, itu adalah simbol untuk bahan kimia yang sifatnya korosif. Contohnya adalah soda api atau NaOH. Kemudian ada lagi simbol seperti ini, itu adalah merusak lingkungan. Contohnya adalah bensin ya. Kemudian ada lagi nih, yang ini. Nah, yang ini adalah radioaktif, artinya ini sangat berbahaya ya. Dan zat radioaktif nanti akan kita bahas di bagian video tentang sistem periodik unsur ya. Jadi ada unsur-unsur yang sifatnya radioaktif. Unsur-unsur atau senyawa yang bersifat radioaktif perlu ditandai seperti itu ya. Karena itu sangat berbahaya, menyebabkan salah satunya yaitu mutasi gen ya, dan juga mencemari lingkungan ya. Kemudian ini berbahaya, contohnya piridin yang ini ya. Kemudian ada lagi yang ini, sebentar saya hapus ini. Nah, itu adalah oksidator, artinya bahan yang mudah teroksidasi ya. Pengoksidasi lah ibaratnya ya. Contohnya adalah hidrogen peroksida H2O2 ya. Kemudian ini beracun ya, contohnya itu adalah kalium sianida ya. Nah, itu adalah beberapa simbol bahan-bahan kimia ya yang perlu kita ingat ketika kita memasuki ke dalam lab kimia.
Ya, kita lihat. Biasanya bahan kimia itu bisa satu simbol atau dua simbol atau lebih. Ya, jadi bisa saja misalnya bahan kimia itu punya simbol mudah terbakar, bisa juga dia juga sekaligus memiliki sifat oksidator. Jadi bisa seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bahwasannya yang tadi alat-alat kimia itu yang terbuat dari kaca, keramik, kayu, dan logam itu berdasarkan fungsinya, ya, jadi alat-alat kimia tadi itu berdasarkan fungsinya macam-macam ya. Ada yang berdasarkan fungsinya yang pertama untuk mereaksikan, ya, mereaksikan. Atau untuk menyimpan juga bisa. Menyimpan. Itu tadi contohnya gelas kimia, ya. Ada lagi gelas kimia ini beker gelas sama aja ya. Kemudian tabung reaksi. Kemudian ada lagi Erlenmeyer. Ini untuk mereaksikan, ya. Ini Erlenmeyer ini biasanya dipakai pada saat kita melakukan kegiatan namanya titrasi. Nanti di materi kelas 11 ya, titrasi asam basa dan lain sebagainya. Nah, titrasi ini satu rangkaian alat biasanya ya. Nah, yang tadi itu ya, yang di sebelumnya itu ada gambar seperti ini. Di sini Erlenmeyer-nya. Nah, kemudian ini inilah ya. Kurang lebih lah ya, gambarnya tidak bagus-bagus amat. Nah, biasanya satu kesatuan tuh ya. Nah, yang ini tadi adalah Erlenmeyer, kemudian ini namanya buret. Nah, Erlenmeyer ini tempat titrat. Nanti akan diperdalam di materi kelas 11 ya. Titrat itu apa? Kemudian yang di dalamnya buret ini adalah titran. Jadi Erlenmeyer ini biasanya satu kesatuan dengan alat titrasi. Tapi bisa juga dipakai tersendiri ya, fleksibel. Tapi tergantung kegunaannya apa dulu gitu ya. Tidak sembarangan fleksibel, bebas itu tidak. Tergantung dari metode apa yang mau dipakai seperti itu ya. Jadi tabung reaksi, gelas kimia dan Erlenmeyer itu untuk mereaksikan. Menyimpannya bagaimana? Bisa nggak gelas kimia untuk menyimpan? Bisa saja, tetapi tidak disarankan. Ya, kalau menyimpan dalam waktu ya beberapa waktu yang singkat nggak masalah, tapi dalam beberapa jangka waktu yang panjang ditinggalkan di lab ya tidak disarankan. Apalagi bahan kimia yang mudah menguap itu tidak boleh ya. Nah, jadi tergantung dari hal apa yang mau kita kerjakan ya, sama kayak tadi ya. Oke, ini dihapus dulu. Nah, kemudian salah satu fungsi alat kimia yang lainnya yaitu selain mereaksikan yaitu untuk melarutkan atau mengencerkan ya. Melarutkan atau mengencerkan. Melarutkan ini berarti tujuannya ya untuk membuat suatu larutan tertentu ya. Mengencerkan itu berarti untuk menurunkan kadar konsentrasinya ya. Nah, apa-apa saja di situ. Nah, ini biasanya digunakanlah labu ukur ya. Atau labu volumetri sama aja. Kemudian salah satu fungsi alat kimia yang berikutnya yaitu sebagai alat pengukur. Pengukur ini nanti ada dua bagian nih, pengukur untuk zat cair, ada juga yang untuk zat padat. Jadi beda ya. Nah, untuk zat cair ya yang dipakai itu adalah gelas ukur. Gelas ukur yang ada garis-garis volumenya itu ya. Kemudian ada lagi yang namanya pipet ukur. Kemudian ada lagi yang namanya
pipet gondok. Oh, tadi belum ditampilkan ya gambar pipet gondok ini. Nah, pipet gondok itu kurang lebih seperti inilah ya. Oke, nanti bisa dilihat lah di internet ya. Nah, ini pun beragam-ragam ukurannya, ada yang 5 mili, ada yang 10 mili dan seterusnya. Nah, gelas ukur, pipet gondok itu sama-sama bisa untuk melakukan pengukuran zat cair. Jadi misalnya kita membutuhkan senyawa tertentu, zat tertentu itu dalam takaran volume tertentu. Misalnya saya mau membutuhkan larutan NaCl sebanyak 10 mili. Maka yang kita pakai ini tadi ya, gelas ukur, pipet ukur atau pipet gondok. Namun ada perbedaan dari segi tingkat ketelitiannya. Jadi ada istilahnya nanti kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau kamu mau dari segi ketelitian yang sangat tinggi, itu berarti kuantitatif. Ya. Kalau dia dikatakan kuantitatif, ya, maka kita pakai pipet ukur sama pipet gondok karena ini sangat teliti dibandingkan gelas ukur. Ya, gelas ukur ini untuk kualitatifnya, artinya tidak terlalu memperhatikan takaran volumenya. Ya, jadi misalnya 20 mili di pipet gondok sama pipet ukur itu 20 mili di gelas ukur belum tentu sama persis. Bisa saja yang ini 20 mili, yang gelas ukurnya bisa saja mendekati 20 mili, artinya tidak tepat sekali 20 mili. Ya, tadi bahasa yang tepat sekali itu kuantitatif, kualitatif itu yang hanya menentukan ininya saja, bukan dari segi kadar atau jumlahnya ya, bukan kadar, jumlahnya. Kemudian untuk zat padat, nah, zat padat ini ada neraca House ya. Nah, ini harus dikalibrasi. Kemudian ada lagi ya, salah satu fungsi alat di laboratorium kimia itu yang sebagai penyimpan. Ini juga tadi penyimpan ya, cuman bedakan. Ini penyimpanan sementara tadi ya, tidak disarankan lah ya. Nah, salah satu contohnya itu adalah botol gelap. Jadi nanti ya berbentuk botol ya, botol ya. Nah, di sini ada tutupnya nanti. Nah, botol kaca gitu ya. Cuman ini warnanya digelapkan ya. Nah, semi-semi coklat gitu ya, kayak kaca riben gitu ya, cuman bukan warna hitam ya. Nah, kenapa harus botolnya botol gelap ya? Karena terkadang beberapa senyawa itu dia jika terkena cahaya maka konsentrasinya akan berubah, maka harus disimpan di botol gelap. Apakah ada botol yang tidak gelap? Ada, botolnya ya bening seperti itu ya, botol kaca biasa. Nah, itu artinya senyawanya jika disimpan di situ, kalau terkena paparan cahaya ya tidak berubah konsentrasinya. Oke, itu penyimpanan. Oke, kemudian ada lagi fungsi alat terakhir, yaitu alat pendukung. Nah, alat pendukung ini contohnya kita ambillah, yaitu pipet tetes. Pipet tetes, kemudian ada lagi mortar dan alu. Dan alu, kemudian ada lagi corong kaca atau corong plastik. Oh ya, mortar dan alu ini bisa juga disebut lumpang porselen, ada nama lainnya ya. Kemudian ada lagi kaca arloji. Nanti coba dilihat di internet gambarnya kaca arloji itu seperti apa. Ini biasanya sebagai wadah tempat zat padat. Biasanya dipakai untuk tempat wadah ketika kita mau mengukur ke neraca analitik, maka wadahnya kaca arloji ya. Kemudian ada lagi statif ya, statif tadi. Nah, itulah beberapa alat-alat ya
alat-alat kimia yang ada di dalam laboratorium kimia. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.